Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Habibatul Asada dengan NPM 2019-503-120. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan cloud computing dan blockchain. Untuk poin pembahasan, di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama pengertian cloud computing, fungsi cloud computing, jenis-jenis cloud computing, struktur cloud computing, model-model cloud computing, tantangan pengguna cloud computing, kelebihan cloud computing, dan pengertian blockchain, 3 sifat utama blockchain, jenis-jenis blockchain, dan yang terakhir yaitu keunggulan blockchain. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian cloud computing. Di sini cloud computing adalah konsep komputasi berbasis internet. Jadi dengan cloud computing, kita bisa melakukan pekerjaan layaknya menggunakan komputer seperti menyimpan, mengakses, dan mengolah data dengan mudah. Cloud computing, perangkat komputasinya adalah server yang bisa kita akses di mana saja selama ada jaringan internet. Contohnya seperti Google Drive. Kita bisa menyimpan dan mengakses data melalui internet. Yang kedua yaitu fungsi cloud computing. Di sini ada 4 fungsi cloud computing. Yang pertama, menawarkan kemudahan skalabilitas, yaitu kita bisa menyimpan atau meningkatkan kemampuan komputasinya secara lebih praktis. Kita bisa memilih layanan paket dengan spesifikasi yang lebih tinggi sesuai penyedia layanan cloud computing sendiri. Terus yang kedua, memudahkan akses data. Di sini yaitu kita bisa menyimpan dan mengakses file secara online. File-file di sini bisa selalu tersedia asal kita terhubung dengan internet. Yang ketiga, memudahkan kolaborasi. Di sini kita bisa mengakses data. Kolaborasi kita bisa menggunakan Google Sheet dengan rekan kerja atau bisa membuat dan mengedit sebuah dokumen yang sama di lokasi yang berbeda. Yang keempat, menyediakan sarana yang selalu up to date. Di sini menggunakan cloud computing, penyedia layanan komputasi cloud selalu memperbarui semua sarananya agar pengguna itu mendapatkan manfaat yang maksimal. Terus yang ketiga, jenis-jenis cloud computing. Di sini ada 3, yaitu software as a service. Adalah layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi siap pakai. Jadi, pengguna ini kita tidak perlu menginstal aplikasi di perangkat. Selain itu, pengguna itu tidak pusing untuk mengupdate karena developer yang menyediakan layanan tersebut. Terus yang kedua, infrastruktur as a service merupakan rangkaian sumber daya komputasi atau server. Di sini spesifikasi yang dibutuhkan itu biasanya berbeda-beda. Jadi pengguna biasanya memilih sesuai kebutuhan. Terus yang ketiga, platform as a service menyediakan platform bagi developer untuk menciptakan dan menguji coba aplikasi secara online. Jadi di sini yaitu sistem operasi platform jika dikelola developer tidak perlu memusingkan perangkat lunak mereka untuk dicoba secara online. Yang keempat ada struktur cloud computing. Di sini strukturnya yaitu computer front end. Front end cloud computing merupakan sisi dari klien dan cloud computing sistemnya, yang kemudian dibagi menjadi 2 interface dan aplikasi yang disesuaikan dengan fungsi dan keperluan dari cloud computingnya. Terus yang kedua, komputer back end. Adalah komputer skala besar yang biasanya berupa server komputer yang dilengkapi dengan data center. Perangkat penghubung antar keduanya itu
kita bisa menggunakan perangkat berupa jaringan LAN atau internet, sehingga perangkat dapat terkoneksi satu sama lain untuk bertukar informasi dan data. Terus yang kelima, kita membahas tentang model-model cloud computing. Model-model cloud computing di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, private cloud adalah penggunaan dari teknologi cloud digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara privat. Terus yang kedua, yaitu community cloud. Biasanya ini digunakan untuk pengguna yang bagi komunitas, institusi atau organisasi yang mempunyai tujuan bersama pada masing-masing komunitas. Yang ketiga yaitu public cloud. Public cloud di sini yaitu merupakan layanan yang menggunakan model publik, sehingga siapa saja itu dapat mengakses layanan ini. Terus yang terakhir yaitu hybrid cloud, merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud. Yang keenam, kita membahas tantangan pengguna cloud computing. Di sini ada 4 tantangan, yaitu yang pertama, kita harus selalu terhubung ke internet. Yang kedua, kendala saat downtime. Yang ketiga, ancaman keamanan data. Yang keempat, kesulitan migrasi data. Terus ada kelebihan cloud computing, yaitu yang pertama, kita bisa hemat biaya, ruang, dan waktu. Yang kedua, skalabilitas mudah. Yang ketiga, akses ke teknologi terbaru. Yang keempat, memungkinkan kolaborasi dari manapun. Yang kelima, backup data lebih mudah. Untuk materi yang ke-8 yaitu pengertian blockchain. Blockchain merupakan serangkaian catatan data yang dikelola oleh sebuah kelompok komputer, di mana di dalamnya tidak dimiliki oleh satu entitas manapun. Berbagai macam blok data tersebut diamankan dan diikat satu dengan yang lainnya menggunakan prinsip kriptografi. Untuk materi yang ke-9 yaitu 3 sifat utama blockchain. Yang pertama yaitu desentralisasi. Semua data akan disimpan di dalam satu tempat saja atau terpusatnya sebuah sistem. Yang kedua, transparansi. Kemudahan akses informasi tentang transaksi yang dilakukan melalui alamat publik seseorang, bukan transparansi mengenai identitas asli pengguna. Yang ketiga, kekal. Konsep kekal merujuk pada data yang dimasukkan ke dalam teknologi blockchain yang tidak bisa dirusak. Hal ini didukung oleh fungsi khas kriptografis. Yang ke-10 yaitu jenis-jenis blockchain. Yang pertama, blockchain publik. Blockchain publik di sini beroperasi pada jaringan publik sehingga siapapun dapat mengaksesnya. Yang kedua yaitu blockchain privat. Blockchain privat ini beroperasi pada jaringan privat. Tidak semua orang dapat mengakses jenis blockchain ini. Yang terakhir yaitu keunggulan blockchain. Yang pertama itu sistem lebih transparansi, proteksi data lebih baik. Yang ketiga, audit lebih baik. Yang keempat, mencegah biaya middleman. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan kecepatan. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan privasi. Yang terakhir yaitu mengurangi biaya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.